Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sama-sama mengenai gaya-gaya yang bekerja pada benda di bidang miring. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini ada sebuah bendanya berada di bidang miring. Contohnya katakanlah mobil. Kemudian bidang miring tersebut memiliki ketinggian H dan memiliki jarak S. Kemiringan sudutnya adalah sebesar alfa. Kita ingin menurunkan rumus gaya gesek yang bekerja pada bidang miring ini. Nah, di sini lantai di sini tidak licin, ya. Lantai kasar. Artinya bekerja gaya gesek. Kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat berpangkal pada titik berat benda tersebut, yaitu di sini di tengah. Nah, garisnya itu garis yang lurus menuju ke pusat gravitasi. Nah, ini adalah sebesar W. Kemudian diproyeksikan searah sumbu X dan sumbu Y. Kita umpamakan sumbu X-nya ini, ya. Nah, sumbu Y-nya ke atas, jadi sumbu X. Nah, ya, ini sumbu X. Kemudian ke atas adalah sumbu Y. Nah, katakanlah begini. Ya, ini adalah perjanjian sumbunya. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Jadi sumbu X sumbu yang sejajar pada lantai. Sumbu Y sumbu yang tegak lurus terhadap lantai. W di sini kemudian diproyeksikan searah sumbu X. Ya, searah sumbu X. Nah, ini adalah WX. WX. Harus tegak lurus. Nah, di sini tegak lurus. Dan diuraikan terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah WY. Nah, kemudian karena adanya aksi berupa gaya berat, maka pada lantai bekerja reaksi berupa gaya normal. Gaya normal tegak lurus terhadap lantai, bekerja pada persentuhan. Nah, ini ya. Dalam penggambarannya sama nih, panjangnya karena vektor. Ya, panjangnya sama antara WY dengan gaya normal, antara gaya normal dengan WY-nya. Ini gaya normal. Nah, biasa disebut N. Selanjutnya, benda ini akan bergerak ke bawah karena adanya kemiringan. Ketika akan bergerak, bekerja gaya gesek karena lantainya kasar. Gaya gesek arahnya berlawanan dengan gerak. Ini kan geraknya nanti ke bawah. Ya, ada percepatan. Maka di sini akan ada gaya gesek.
mana gaya gesek ini bekerja pada persentuhan antara benda dengan lantai. Ini adalah F kecil yang biasa disebut dengan frictional force. Nah, ya. Setelah itu baru kita analisis menggunakan hukum Newton 1 karena benda tepat akan bergerak, belum bergerak. Ya, maka di sini sigma F arah sumbu X sama dengan 0 karena belum bergerak, baru mau akan bergerak. Nah, maka seandainya ke bawah kita notasikan positif, ya, ke sini positif, ke atas negatif, ini sumbu positif. Nah, maka Wx nilainya positif. Wx. Kemudian diambil F. Sama dengan 0. Gini. Wx adalah Wx adalah W sin alfa. Jadi kalau di sini sudutnya alfa, maka di sini juga alfa nih. Di sini juga alfa, ya. Di sini sudutnya alfa nih sini. Sudut alfa. Sini alfa, maka di sini alfa. Jadi dengan hanya melihat saja sudah kelihatan ini alfa, di sini alfa. Kalau sini sama dengan di sini, ya kan? Nah, sudut ini sama dengan ini. Nah, sudut ini sama dengan ini. Tuh. Sini alfa, sini juga alfa. Nah, ini bisa dibalik begini, seratnya bangunan. Nah, maka di sini Wx adalah di sini Wx adalah W sin alfa. Ini ya. Wx adalah W sin alfa. W sin alfa. Diambil. Gaya gesek itu adalah gaya normal dikalikan dengan koefisien gesek. Gaya normal kali koefisien gesek statis, ya, sama dengan 0. Nah, jadi perlu diingat bahwa F ini sama dengan gaya normal dikalikan koefisien gesek, ya. Nah, selanjutnya ini diuraikan lagi, boleh, bahwa ini sama dengan massa kali gravitasi sinus alfa, diambil atau sama dengan, boleh. Nah, kita uraikan dulu ya, min ini. Kemudian gaya normal. Gaya normal ini gaya ke atas sama dengan gaya WY. Jadi ini sama dengan ini nih. Nah, berarti sama dengan WY, normalnya ganti WY MS sama dengan 0. Nah, maka M kali gravitasi sin alfa sama dengan WY pindah ke ruas kanan. WY itu sendiri sama dengan W cos alfa. W cos alfa. WY. Nah, jadi W cos alfa dikali mu S. Nah, begini. Ya. Selanjutnya, untuk biar lebih jelas, sin alfa ini sama dengan massa kali gravitasi cos alfa ms. Nah, begini ya. Maka di sini bisa dicoret ms, ya, ms pindah ke sini cosnya. Berarti sin alfa per cos
alfa sama dengan tangan alfa. Jadi MS koefisien gesek sama dengan tangan alfa. Gini. Tangan alfa adalah H per S. Ingat. Ya, jadi MS itu sama dengan H dibagi S. H per S. Ini adalah koefisien geseknya. Nilai ini tergantung dari H sama S-nya. Kalau H sama S-nya tidak berubah, maka koefisiennya tidak akan berubah. Koefisien geseknya. Ya. Koefisien geseknya tergantung dari H dan S. Apapun bendanya, baik itu kardus, baik itu besi, baik itu kayu, koefisien geseknya hanya tergantung dari ketinggian dan jaraknya, atau hanya tergantung dari tangan alfa. Nah, jadi kalau suatu benda di sini ditaruh kardus, kemudian dia tepat menggelincir, maka kalau di sini ditaruh besi 100 kilo, ditaruh besi 200 kilo, ditaruh besi 500 kilo, tetap saja akan meluncur. Ya, di sini. Nah, pada di mana akan meluncur begitu. Mau ditaruh di sini, mau ditaruh di sini, mau ditaruh di sini akan meluncur karena sudutnya. Kecuali kalau dimiringin lagi baru tidak. Jadi ditaruh apapun, baik itu ditaruh kardus, ya, busa, ditaruh besi yang lebih berat, itu kalau kemiringannya tidak dirubah, ya maka pada kondisi ini akan bergerak, ya. Apalagi kalau pertama ditaruh kertas atau kardus. Nah, satu, kardusnya tepat akan bergerak di atas kardus, ditaruh lagi, maka akan bergerak juga karena gaya geseknya juga permukaannya sama antara kardus dengan dengan bendanya, ya. Di dalam soal pertama ditaruh kardus, kemudian pada kemiringan sekian derajat tepat akan bergerak, kemudian di atas kardus dikasih lagi besi dengan beban 100 kg, maka akan tetap bergerak. Walaupun lebih berat, ditaruh lagi lebih berat akan tetap bergerak. Kenapa? Karena sudutnya tidak berubah, satu. Yang kedua, permukaannya itu tetap kardus yang sebagai alasnya. Ya. Ini adalah salah satu pembahasan kajian dari soal KSM yang Bapak sudah baca. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Please study hard. And don't forget to always pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spirit and praying is the good key to be the winner in your competition. Nice to meet you. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.